Sedulur, jumpa kembali bersama saya Ari Wibowo di Podcast Senyong, podcast kita semua. Dan saat ini saya sudah di atas perahu. Podcast Senyong berada di atas perahu di objek wisata Tirta Waduk Cacaban. Saya bersama dengan Kepala Dinas Porapar, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata akan mencari spot untuk mancing di sana. Tapi untuk keamanan kita semua, saya akan pakai pelampung dulu, jaket pelampung dulu. Oke? Tetap di Podcast Senyong, podcast kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedulur, kembali di Podcast Senyong, podcast kita semua bersama saya Ari Wibowo. Dan hari ini luar biasa sekali, Podcast Senyong ditantang untuk berada di Waduk Cacaban. Ini kalau menurut istilah tamu saya, sebetulnya bukan tamu saya, sekarang saya yang menjadi tamu ini kali ini. Karena saya yang menjadi tamu kali ini. Menurut beliau, narasumber saya, ya, hostnya saya, narasumbernya. Ini out of the box, begitu ya Mas Wes? Betul. Iya. Kita pengen suasana yang lain ya. Iya, suasana yang lain. Jadi kalau podcast di indoor kayak wis biasa lah. Kini dhuwure banyu ya. Nanti kapan-kapan di udara. Sambil mancing pula. Ya. Sambil mancing pula. Ya, istimewa sekali. Dan Mas Wes, ini kita di atas perahu. Sebelum COVID ya, sebelum COVID, saya kalau ke Cacaban naik perahu, bayar, pira semene, wis selingkrik munggah. Orang mikir, babi bu, bukan kecemplung apa, bukan gelebek perahu nih. Lah ini sekarang ini harus seperti ini. Ini gimana ceritanya Mas Wes? Jadi memang dalam pelayanan pariwisata ya, terutama itu unsur yang utama adalah keselamatan. Jangan sampai ketika kita bersukaria, bergembira, tapi faktor keselamatan diabaikan. Jadi di Cacaban ini pada khususnya itu yang pertama kita utamakan adalah protokol keselamatan. Itu yang diutamakan sehingga pengunjung siapapun itu, baik yang sudah sepuh ya, sudah tua, mungkin muda-mudi, bahkan anak-anak, semua kita wajibkan memakai life jacket ini. Nah, life jacket ini bertujuan agar pelampung ya, mereka dalam sisi keselamatan ya, aturan mainnya, protokol kesehatan diharuskan, sehingga sebelum semua life jacket ini terpakai dan ini belum dikancingkan ya, nah, itu perahu belum bisa jalan. Itu aturan main kita, sehingga ketika sudah berangkat dari dermaga berarti protokol kesehatan juga sudah terjamin, artinya sudah dilengkapi. Dan tidak hanya itu saja, setiap perjalanan perahu itu sudah ada catatannya, yang berangkat berapa, berperahu, nanti kembali juga kita catat hari itu. Hari itu juga, artinya dalam setiap kapal itu sudah ada aturan main, ketika berangkat 15 harus kembali 15. Jangan sampai tertinggal satu. Itu juga termasuk protokol kesehatan. Jadi kita jamin bahwa ketika berwisata di Waduk Cacaban dan berperahu, insya Allah ya selamatlah, selamat. Kita berikhtiar berdoa untuk keselamatan. Itu semua perahu yang ada di sini, ada berapa perahu Mas? Di sini ada 32 perahu. 32 perahu. Dan semuanya sudah berpas kapal namanya. Pas kapal itu adalah kalau mobil itu kita bilang STNK ya. Ya. Jadi sudah berlisensi resmi dari kementerian. Ada STNK-nya, ada plat nomornya lah. Ada plat nomornya lah, begitulah. Dan juga jumlah total sebenarnya 33 ya. Ada satu yang sedang kita proses. Insya Allah tahun ini juga sudah berpas kapal. Karena berproses untuk dapat pas kapal itu tidak sederhana dan tidak mudah. Karena apa? Harus diukur, harus dilihat volumenya, daya tampungnya, peralatannya, kelengkapannya semuanya. Sehingga ketika sudah memenuhi itu berarti pas kapalnya keluar. Itu yang kita lakukan.
Tapi boleh berperahu sambil mancing gitu, boleh? Boleh perahu. Orang mau karena podcastan tok jadi kayak karo mancing itu. Boleh. Sebenarnya itu tadi di Cacaban itu adalah ada 3 unsur di dalamnya. Satu, kaitannya dengan Pemda ya, pemerintah daerah yang memfasilitasi, ada masyarakat pengunjungnya, juga ada masyarakat sekitarnya. Jadi Waduk Cacaban itu tidak bermanfaat untuk pengunjung saja, tapi juga untuk masyarakat sekitar harus benar-benar bermanfaat. Contohnya perahu ini. Perahu ini dengan adanya pas kapal sudah, protokol keselamatan juga sudah, akhirnya pengunjung juga luar biasa antusiasmenya. Ya. Sehingga ketika mereka ke Cacaban, mereka juga ingin berwisata dengan perahu karena kepercayaannya itu. Meskipun mungkin Sabtu Minggu tok sing ramai ya Mas, atau gimana? Memang di Sabtu Minggu, terutama Minggu. Sabtu mulai ramai dan Minggu puncaknya itu hari Minggu. Ya. Hari-hari biasa juga ada, tapi tidak seramai Sabtu dan Minggu. Ya. Dan kebanyakan juga pemancing seperti saya nih. Saya juga pemancing. Mancing walaupun nanti pemancing dapat walaupun masang pancingnya salah. Harusnya pancingnya untuk pancing mujair. Pancing khusus mujair. Satu kapal mampu berapa personil? Ini sekitar 15 ya? 15 jaket semua? Iya, 15. Disiapkan berapa jaket ini? Itu kemarin kita dapat bantuan dari kementerian juga ada, dari dinas juga ada, dari paguyuban perahu juga ada. Jadi paguyuban perahu kemarin ada sekitar 500. Ya. Paguyuban itu benar-benar sudah sadar wisata ya. Sehingga mereka juga berkontribusi penuh terhadap keselamatan penumpang. Jadi berkontribusi sampai 500 life jacket. Ini sudah luar biasa. Artinya kesadaran mereka pemilik perahu itu juga sebuah sesuatu yang luar biasa. Ya, karena pengadaannya sendiri-sendiri juga sama sih sebetulnya. Hanya mungkin karena ada yang sudah dulu jadi rada apa ya? Pudar. Tapi dijamin masih memenuhi standar ya, Mas. Ya. Jadi life jacket ini sudah standar ya, standar. Setiap kita pakai life jacket, standarnya sama, baik yang baru ataupun yang lama. Tapi karena terpakai, biasanya warna itu pudar, tapi fungsi tetap tidak berubah. Ya. Tidak berubah. Dan dijamin bersih lah. Insya Allah. Jadi kita juga selalu menjaga kebersihan, sehingga penumpang jangan khawatir. Iya, bersih dan steril pasti lah. Bersih, steril. Ya, baik. Mas Wes, kan kepala Porapar ya, pariwisata, pemuda, olahraga dan pariwisata. Ya. Kepemudaan, olahraga dan pariwisata. Cerita pariwisata, Cacaban di Kabupaten Tegal ya khususnya gitu. Cacaban, kemudian Guci, kemudian apa lagi? Satunya lagi Purin ya. Purwahamba Indah. Ini kedepannya mau seperti apa? Kalau Cacaban kan mungkin sudah jelas ya, kemarin barusan diresmikan. Ininya juga baru tempatnya dan bagus lah. Ya, gardu pandangnya, ada pujaseranya. Mungkin yang banyak masyarakat memberikan masukan atau bahkan keluhan ini akses jalan masuknya. Ini bagaimana ke depannya, Mas? Jadi memang kalau kita kenal Cacaban dahulu ya, itu ada pintu 1 dan pintu 2 pada waktu itu kita terkenal. Jadi pintu 1 disambil masih lontongnya, Mas. Oh iya. Ngobrol terus dari kawin. Nanti setelah memberikan keterangan, kita makan lontong sama mendoan. Oh, berarti sekarang jangan makan lontong. Iya. Mendoan aja. Mendoan khas Cacaban itu luar biasa enak ya. Jadi ada pintu 1 dan pintu 2. Dulu itu bisa diakses oleh masyarakat, baik pintu 1 atau pintu 2. Dua-duanya ya. Tetapi dengan dibukanya pintu 2 menjadi dermaga. Namanya Dermaga Waduk Cacaban namanya. Jadi sekarang pintu 2 itu dikenal dengan Dermaga Waduk Cacaban. Nah, yang pintu 1 itu tadi ya, itu dermaga. Ya. Jadi pintu 2, kalau dulu dikenal pintu 2. Pintu 2 itu sekarang namanya Dermaga Waduk Cacaban. Kalau pintu 1 namanya kawasan Bendungan Waduk Cacaban. Jadi kalau kita lihat ada pintu air itu yang dulu kapal juga ada bersandar di sana. Lewatnya pintu 1 namanya pintu 1 dan sekarang dinamakan kawasan Bendungan Waduk Cacaban. Nah, pintu 2 namanya kawasan Dermaga Waduk Cacaban.
Tapi pintu 1 sekarang sudah nggak aktif lagi ya? Ya, jadi sebenarnya kalau mau ke sana harus izin ke Balai Besar Wilayah Sungai. Dan cabangnya ada di sini. Itu kenapa ada dermaga waduk Jajabah. Karena ketika perahu bersandar di sana itu akan merusak secara pelan struktur bendungan. Sehingga semua kapal itu berlabuhnya sekarang di sini. Makanya dinamakan dermaga waduk Jajabah. Dijauhkan dari jadi bendungan ya. sana kawasan yang benar-benar steril jadi, ya. untuk mengurangi kerusakan struktur. Iya. Dan pemerintah menyediakan dermaga waduk Jajabah untuk pariwisata. Oke. Sasaban sudah meningkat. Yang kedua pertanyaannya, memang pintu 2 ini aksesnya cuma satu. Jadi masuk ke pintu 2 atau dermaga waduk Jajabah sekarang hanya tersedia satu akses. Satu akses yang dari sisi geografis naik ya. Dan itu sedang kita usulkan di tahun 2024. Sehingga nanti kawasan pintu 2 atau dermaga waduk dermaga waduk Jajabah, pintu keluar dan masuknya tidak jadi satu seperti sekarang. Jadi lewat yang namanya Dukuh Brengkok. Setelah kita ukur itu dari Dukuh Brengkok ke parkiran di atas itu sekitar 2,5 kilo. 2,5 kilo. Dan itu nanti akses jalan sudah milik Pemda, tapi memang belum diperbaiki. 2,5 kilo lumayan aduh ya. Jadi nanti pintu masuk itu lewat Dukuh Brengkok, ya. retribusi di sana, naik di kawasan masuk ke parkir, nanti turunnya yang sekarang pintu 2 disebut. Jadi satu akses masuk dan keluarnya tidak di jalur yang. Ya. Semoga kita doa bareng-bareng di tahun 2024 ya. Ini usulan strategis kita dari Wonapar masuk ke rencana kerja di tahun 2024. Ya. Oke. Pengembangan waduknya sendiri gimana dari sisi objek wisatanya? Kalau perahu kan sudah memang ini ya, difasilitasi dari dulu. Otomatis kalau waduk ya mesti ada perahunya lah. Tapi yang lain-lainnya. Jadi luasan waduk itu kan punya BPWS juga. Ini kan di tengahnya ada semacam pulau, mungkin akan ada pengembangan di pulau-pulau ini kayak dulu kan ada warung terapung kalau nggak salah ya. Jadi ada dua kepemilikan ya di sini. Ada yang miliknya Balai Besar Wilayah Sungai dan ada milik kita. Milik kita itu di sekitar sini ada sekitar 36,5 hektar. Dan 36,5 hektar ini sedang kita desain. Ya. Desainnya yang pertama bahwa ada 10 hektar untuk kawasan hayati. Jadi kawasan hayati ini adalah kawasan yang benar-benar tidak boleh untuk apapun. Itu untuk kawasan penyangga di sini, 10 hektar. Dan ini kita sama dengan DLH, juga dengan Kementerian LH, nanti juga didesain itu menjadi kawasan wisata. Kawasan wisata hayati yang ada di Jajabah. Berarti kita punya selisihnya ada 26,5 hektar lagi yang dikembangkan menjadi kawasan pendukung. Ada kolam renangnya, ada mungkin penginapannya. Ini desain ke depan seperti itu. Kita lagi desain, moga-moga dalam 1 bulan ini, karena peminatnya banyak sekali. Jadi kalau alokasi dana Pemda terbatas, investor yang mau ke sini sudah banyak, sudah daftar lah ya, mengajukan proposal kita untuk pengembangan waduk Jajabah. Tidak itu saja, kita itu punya 4 pulau ini yang rencana ke depan juga kita kembangkan nanti untuk bersandarnya kapal, bisa foto selfie, juga bisa menginap di sana. Desainnya seperti itu. Moga-moga ke depan Jajabah ini tidak hanya bisa menikmati perahu, tapi wahana yang lain juga. Iya, harus. Kayak di Kuci itu kan kalau kita masuk ke daerah sana kan kanan kirinya sudah ada kamar. Ya mungkin nanti ke depan di sini masyarakatnya bisa seperti itu. Diharapkannya seperti itu. Ya, tapi pengembangan secara umum wisata di Kabupaten Tegal yang belum ya mungkin sudah, tapi mungkin terakhir ini kan yang lagi rame Jajabah. Guci sama Pur-nya seperti apa? Jadi kaitannya dengan pengembangan destinasi wisata. Ada 2 sebenarnya. Objek strategis, namanya objek strategis. Boleh ya Mas kalau nyicipi lontongnya Mas? Ya boleh saja. Saya mau nyicipi mendoan tapi karena ngomong angel. Ya gendanan. Iya.
Jadi ada yang namanya objek strategis dan objek di luar. Kalau objek strategis adalah yang dikelola oleh Pemda. Ada Cacaban, ada Guci, ada Purin. Yang masih menjadi kendala dari objek yang strategis itu Purwahaba Indah. Karena Purwahaba Indah ini memang perlu sentuhan yang lebih, dan harus out of the box. Ya. Rencana ke depan untuk Purin itu kita mungkin akan lepaskan retribusi. Jadi retribusi masuk kita lepas. Tetapi kita desain, kita bangun. Jadi dari luar itu sudah terlihat kawasan pantai yang indah dengan penataannya, sehingga orang itu masuk bebas dan retribusinya hanya parkir. Nah, ini yang ke depan Purin seperti itu. Karena kita juga melihat ya pantai-pantai sekarang itu kan harus memang bukan free ya, tetapi didesain sedemikian mungkin bagus. Sehingga kita harapkan Purin itu bisa berubah. Bagaimana kondisi sekarang? Kita kan harus mengikuti zaman ya. Artinya pelayanan kepada wisatawan juga harus berubah dan meningkat. Tetapi kita juga harus off the box. Gitu. Jangan yang biasa-biasa aja lah. Seperti sekarang ini, saya ingin juga mancing begitu ya. Ngobrol sambil mancing, sambil berdoa kan enak. Kita jeda break dulu. Saya perlu alat pancing juga ini. Kita jeda break dulu. Ya inilah Cacaban, sedulur. Jadi rugi kalau ke Kabupaten Tegal tidak mampir ke Cacaban. Betul. Lebih rugi lagi kalau tidak mancing. Tidak meraut, tidak mancing. Tidak mancing, tidak makan mujair di sini. Karena konon katanya mujair di sini paling enak ya Mas? Betul Pak. Wah, enak Pak. Soalnya guyi, kata orang Tegal guyi. Ya, Mas, ini kan sudah inilah minded ya Cacaban, sudah exciting lah. Purin, Guci. Nah, yang lagi digalakan oleh pemerintah pusat bahkan mungkin sampai ke daerah kan wisata desa. Karena ini bagaimanapun juga kan bisa untuk meningkatkan perekonomian dimulai dari desa. Di Kabupaten Tegal sendiri bagaimana wisata desa pengembangannya, Mas? Pengembangan wisata desa di wilayah Kabupaten Tegal pengembangannya cukup signifikan. Kalau saya amati kan banyak yang lahir selesai gitu. Jadi memang mendesain sebuah desa wisata itu tidak mudah karena harus ada kesadaran dari masyarakat. Kesadaran masyarakat itu dimulai dari melihat potensi yang ada karena banyak hal orang itu melihat Guci, Cacaban, Purin, tetapi banyak sekali potensi wisata yang ada di kita. Kaitan dengan edukasi, kaitan dengan budaya, kaitannya dengan apa yang bisa dilakukan, Contoh kita punya ada 17 desa wisata ya, di Kabupaten Tegal. Nah, ini memang ketika awal-awal perkembangan di 2018-2019 sudah mulai berkembang, tetapi dengan adanya COVID dan adanya COVID ini juga memulai dari awal lagi. Nah, karena COVID itu juga sebagai barometer. COVID selama 2 tahun. Nah, desa-desa wisata yang selama COVID 2 tahun dan sekarang masih beroperasi itu bisa dikatakan bahwa dia luar biasa. Dan itu kita kemarin juga memberikan penghargaan kepada desa-desa wisata. Kita keliling ke desa wisata 17 itu ada beberapa yang memang dari sisi manajemen bagus, tetapi dari sisi SDM kurang, atau SDM bagus, manajemen kurang. Tapi ada dua-duanya yang manajemen bagus, SDM-nya bagus. Contoh salah satunya adalah Cempaka. Cempaka dan ya. Ada Tri Utami dan lain-lain lah. Betul. Ada beberapa hal ya. Nah, tetapi itu tidak menjadi kendala ya. Artinya kita ke depan ingin bahwa desa-desa wisata ini juga tetap tumbuh dan berkembang. Karena memang ketika mereka dalam zona nyaman, begini aja ya tidak ada pertumbuhan. Jadi ketika zona nyaman tidak akan ada pertumbuhan. Tetapi ketika di pertumbuhan tidak ada zona nyaman. Artinya kita ajak mereka keluar dari zona nyaman mereka gitu loh. Terus bertumbuh gitu loh. Kita terus berikhtiar.
Nah, kemarin sudah kita kantongi ya bagaimana permasalahan-permasalahannya. Dan salah satu permasalahannya bagaimana mereka memasarkan. Saya barangkali bisa mencontohkan yang di Pagerwangi. Bukit Rangkok. Bukit Rangkok. Itu kan di Indonesia jarang loh. Wisata via ferrata ya. Itu kan di Indonesia bisa dihitung dengan jari. Itu eman-eman gitu loh. Dia sudah dibuat sedemikian rupa, sudah bagus. Saya berharap tadinya ketika naik ke Yomani ada baliho wisata via ferrata. Nanti di tengah-tengah itu masuk gerbangnya wisata via ferrata. Ini tak tunggu-tunggu nggak ada, jadi orang nggak tahu. Jadi membangun wisata itu tidak hanya tersedia sarpas ya, tidak tersedia potensi yang ada di situ, tetapi juga yang utamanya adalah membangun bagaimana SDM pariwisatanya. Itu yang lebih utama. Ini SDM ini. Nah, SDM inilah yang terus kita upayakan agar meningkat. Jadi kesadaran wisata. Contoh di Via Ferrata, bagaimana bagusnya ya kita naik. Saya juga naik waktu itu sampai dengan Ibu Ati, itu luar biasa. Tetapi juga pemasaran juga. Kendalanya satu di SDM, yang kedua pemasaran. Tetapi kita juga nanti ada banyak solusi-solusi lah ya. Ke depan kita sudah rencanakan ada beberapa hal yang berkaitan dengan bagaimana menumbuh kembangkan desa-desa wisata yang sudah ada dan potensi-potensi wisata yang belum ada desa wisatanya. Itu juga kita luar biasa. Di Tegal itu surganya kuliner, surganya destinasi wisata. Tetapi itu yang belum di-up. Nah, inilah tugas kita bagaimana memfasilitasi itu untuk bisa berkembang dan menjadi destinasi wisata. Itu yang kita harapkan. Kapan-kapan podcastnya khusus kuliner ya? Iya, kuliner boleh. Khusus kuliner ya. Jadi kalau bicara pariwisata itu memang kita harus belajar ya. Jadi banyak sekarang itu baru menjadi atraksi wisata, Mas. Atraksi wisata. Atraksi wisata itu ada potensi. Baru atraksi wisata. Contoh di Desa Lawatan itu ada yang namanya produksi shuttlecock. Di sana ada produksi shuttlecock satu desa. Di sana ada 4 RW. 3 RW itu full untuk membuat kok, 1 RW yang tidak begitu gitu loh. Tetapi selama ini menjadi atraksi wisata saja. Tetapi bisa menjadi destinasi wisata ketika kita lengkapi dengan aksesnya. Ada tempat parkirnya, ada tempat yang dituju dan sebagainya, ada aksesnya. Juga ada sarpasnya lah yang mendukung. Inilah yang mau kita kembangkan. Kalau Guci sudah bisa menjadi destinasi wisata karena aksesnya, prasarannya sudah ada. Cacaban sudah, gitu loh. Tetapi ada di luar itu yang masih menjadi atraksi wisata. Nah, itu yang kita harapkan dilengkapi dengan akses, dengan sarprasnya, dengan mungkin ada guide-nya dan sebagainya menjadi destinasi wisata. Itu luar biasa banyak. Dan ke depan ya kita paket wisata, menjadi sebuah paket wisata. Lebih mengutamakan yang mana? Mengembangkan yang 17 yang sudah ada ini atau kan 281 desa. Jadi memang ada 2 strategi kaitannya dengan pengembangan pariwisata ini. Yang jelas satu SDM. Kita juga melihat tidak mesti bahwa desa wisata itu ketika sudah ditetapkan menjadi desa wisata bisa berkembang. Kita bangun SDM-nya. Jadi yang sudah ya kita bangun sesuai dengan kekurangannya di sana. Tetapi selain daripada itu kita juga membangun yang lain-lain. Sekarang tumbuh destinasi wisata yang dari swasta. Dan itu juga luar biasa. Kayak di Tarup ada, di Pangkah ada, di Bogares ada, itulah. Ya itu kita kembangkan. Ada Rojotata dan sebagainya. Tidak bersaing dengan apa yang kita miliki, tapi menjadi sebuah kolaborasi. Jadi ketika di kawasan Pangkah umpamanya ada Rojoteter, ada Bogares, ada Cacaban, itu menjadi satu kesatuan yang utuh. Sehingga orang ketika ke Guji itu tidak bingung lagi. Saya setelah ke Guji kemana? Oh, ada paket wisata Pangkah. Di Pangkah itu ada loko antik, ada Cacaban, begitu. Jadi menjadi paket wisata.
Ini yang sedang kita bangun ke depan, butuh waktu memang. Tapi itu adalah hal-hal yang bisa kita lakukan. Termasuk di pertigaan Bogares itu ya, yang kalau ke selatan ke arah Cacaban, yang ke kiri ke arah Pangkah. Itu kan spesial kacang Bogares mania lah di situ. Itu mungkin kalau kerjasama dengan biro perjalanan, yuk beli oleh-oleh mampir ke sini. Tapi kan mungkin perlu didukung, disiapkan, ditata terlebih dahulu. Kemarin kita juga sudah undang kaitannya dengan Pokdarwis ya, sudah ada Pokdarwis di sana, dan itu menjadi destinasi. Orang jangan melihat destinasi wisata itu kayak Guci, tapi pembuatan kacang Bogares menjadi tersadis seperti itu juga sudah. Dan kemarin sudah anak-anak sekolah sudah ke sana, gitu loh, SD IT ya ke sana. Tetapi memang itu harus dibakukan. Artinya sudah tumbuh, tapi harus ada SOP yang jelas. Karena orang ketika mau ke Bogares itu harus tahu, oh ternyata ke Bogares itu waktunya 1,5 jam. Nah 1,5 jam itu di siapa? Kekunjungan ke pabriknya, cara pembuatannya, kemudian mampir ke tokonya dan beli oleh-oleh. Ya, itu harus jelas. Ini yang belum dilakukan. Mereka masih manual lah ya, manual. Tetapi memang harus ada SOP yang jelas. Kalau di Lawatan sudah seperti itu? Di Lawatan kita sudah kembangkan untuk itu, bahkan itu sudah menjadi sebuah paket. Tetapi paket itu juga harus lengkap dulu. Sehingga di Lawatan itu sudah koordinasi dengan Pak Lurahnya, sudah dengan Karang Taruna malah yang bergerak di sana. Itu sudah tempatnya, sudah atur acaranya, sudah sampai dengan tarifnya. Tetapi memang belum kita launching besar-besaran karena harus dipersiapkan di Lawatan. Kalau mau berkunjung monggo silahkan, kita coba. Shuttlecock, slope kayak gitu. Iya. Jadi paket itu umpamanya satu anak 25.000 taruhlah. Dia itu sudah bisa melihat bagaimana tata cara pembuatan kok dari bahan sampai dengan cara pembuatannya sampai jadi, dan dia juga mencoba, dan pulang dia membawa shuttlecock untuk souvenir ini. Kita persiapkan. Tetapi memang bukan dinas yang akan mengelola, tetapi ini adalah masyarakat. Kita serahkan kepada masyarakat. Masyarakat itu bisa swasta, bisa Karang Taruna, bisa Pokdarwis, bisa desa, BUMDes. Monggo silahkan. Yang jelas mereka yang akan menerima manfaatnya. Betul. Dan memang harusnya ya mendorong agar desa bisa seperti itu. Iya. Oke, jadi dua hal. Yang pertama tadi meningkatkan yang 17 desa wisata ini, juga sekaligus mengembangkan desa-desa lain untuk berwisata. Artinya memiliki destinasi wisata, karena kadang-kadang kita melihat sederhana teman, sawah tok digawe nganggo pring, wah bisa viral maning video. Iya kan, dua lahan 500 meter persegi ditanduri aneka macam bunga, bisa jadi kemana-mana, bisa mendunia. Nah ini kembali ke tadi SDM ya, kreativitasnya. Ya ini kan nyambung juga ke pemudaan olahraga dan pariwisata. Barangkali ning desa ki anggere wis lulus SMA, kuliah. Begitu selesai kuliah, nyambut gawe ning ndi. Untuk menarik kembali ke desa agak susah, ini gimana ini? Jadi memang ketika kita antara perempuan dan laki-laki ya, perempuan dan laki itu ada saling ketertarikan. Kenapa? Karena ada saling yang memotivasi. Itu yang namanya cinta. Bagaimana sekarang pemuda-pemuda kita cinta kepada desanya. Nah, bagaimana mereka memunculkan rasa cinta itu? Ya, desa itu kita desain sedemikian mungkin sehingga menarik gitu loh. Menariknya seperti apa? Karena kadang-kadang ada desa yang di pegunungan, ada di yang pantai dan sebagainya. Nah, tidak hanya pariwisata saja gitu. Untuk mengembangkan sebuah desa itu kan banyak hal yang bisa dilakukan. Sekarang ke depan itu ada bonus demografi, di mana para pemuda usia produktif itu banyak sekali. Nah, kita pemerintah itu memfasilitasi. Nah, salah satunya adalah di bidang pariwisata ini. Nah, contoh saja, kita ada 17 desa wisata. Kita punya 281 desa. Potensinya sangat luar biasa ketika dikembangkan. Ketika satu desa saja dia bisa menjadi memaketkan pariwisatanya ya. Siapa yang akan ke situ? Ada pertanyaan. Nah, nanti ketika saya buat desa wisata, saya buat paket wisata, tidak laku. Kita bantu, kita fasilitasi. Selama ini pemerintah juga mendukung.
tetapi bingung, mendukung tapi bingung. Begini contoh, ketika anak-anak sekolah itu wisatanya ke Bali, ke Jogja dan sebagainya, dulu pernah ada surat dari bupati, tolonglah ketika berwisata di kita saja di lokal. Tapi mereka ketika sudah ada surat mungkin dari Dikbud ya atau Kemenak ke bawah, itu bingung. Kenapa? Wisata lokal di daerah paling ya Cacaban, paling ya Guci, paling Purin. Dia pandangnya seperti itu. Nah, tetapi nanti ke depan ketika semua desa bisa berkembang, desa wisata bisa kita tumbuhkan. Nah, itu nanti desa wisatanya berwisatanya adalah jangan keluar tapi ke dalam. Tapi sudah banyak. Iya. Ada paket-paket wisata. Pilihannya sudah banyak Ya, dulu. ada edukasi, ada religi, ada apa yang bisa dilakukan. Tadi seperti Mas Bowo sampaikan, lawang kotakan 500 meter di situ ada grup ada bajak. Ya. Itu kan apa yang bisa dilakukan di situ. Jadi dia merasakan benar-benar cara membajak dulu seperti ini loh. Tidak hanya di museum bajak seperti itu. Dia benar-benar padahal ya seperti itu. Iya, ya melu panen pari kan Iya. sudah menjadi Luar biasa. wisata tersendiri. Iya, makan di tengah sawah juga wisata tersendiri sekarang. Jadi ya tinggal kreativitas masing-masing desa Salubuni untuk bisa mengembangkan wisata di desanya, di daerahnya masing-masing. Mas, ini kan era digital, digitalisasi pariwisata di Kabupaten Tegal ini bagaimana? Kita harus melihat Ya. Sekarang itu dunia itu medsos, pakai Instagram, pakai website, Nah, itu. TikTok dan sebagainya. Kita juga harus mengikuti itu. Apakah mereka selama ini yang destinasi wisata, wisata-wisata yang itu tidak memakai medsos? Pakai, Pak. Memakai. Rojo Tater punya, Cacaban juga punya, yang lain-lain juga memakai. Artinya mereka juga sudah sudah bermedsos ria, gitu. Ya. Sehingga teman-teman yang punya objek wisata sudah punya. Tetapi ada tetapinya. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Ketika kita ke Tegal, ketika saya mau berkunjung itu harus cari dulu, gitu loh. Cari dulu. Kudu mikir disit. Dipangkah nih. Berarti harus cari dulu. Jadi tidak ada sebuah medsos ya yang memadukan potensi wisata, baik destinasi wisata apapun itu, baik yang strategis yang ada yang punya Pemda ataupun yang di luar itu, belum ada yang memadukan menjadi sebuah portal web wisata Kabupaten Tegal. Nah, inilah yang sedang kita upayakan, kita garap sehingga ketika orang ke Tegal cukup dengan satu sentuhan jari Anda sudah berwisata di Kabupaten Tegal. Tidak hanya wisata saja, potensi hotel, villa, potensi kulinernya dan macam-macam di situ. Oh gitu. Nah, ini yang sedang kita kembangkan. Iya. Kita harapkan orang ke Guci itu tidak bakalan tanya lagi, ini setelah Guci kemana ya? Atau setelah dari Cacaban, karena saya 2 hari di sini, saya pengen kemana lagi ya? Tidak usah. Dia cukup buka portal web, itu yang sedang kita kembangkan. Oh, ternyata saya di Cacaban. Apa yang di sekeliling kita? Oh, apa kuliner yang ada di situ khasnya? Iya. Itu yang kita kembangkan ke depan. Sehingga ada sebuah konsep besar, namanya bersatu kita teguh. Bersatu kita teguh artinya bagaimana memasarkan. Karena di pariwisata itu ada 3 program ya. Satu, program pengembangan destinasi wisata. Jadi bagaimana tadi wisata-wisata yang sudah ada kita kembangkan, yang belum kita tumbuhkan, jadi pengembangan destinasi wisata. Yang belum berarti yang tadinya baru menjadi atraksi wisata, dilengkapi dengan akses dan sebagainya, menjadi destinasi wisata. Yang kedua adalah kaitannya dengan pemasaran wisata. Nah, pemasaran wisata ini ya database wisata yang ada, bagaimana orang tahu semuanya. Yang ketiga, SDM-nya juga kita kembangkan. Itu yang program-program kita, dan 3 program ini bisa menjadi satu dalam sebuah kemasan portal web pariwisata Kabupaten Tegal. Sudah dibuat portalnya? Sudah dibuat. Jadi sebenarnya kita sudah buat, tetapi kita menunggu saat yang tepat untuk benar-benar branding. Kita namakan itu portal web kita, namanya Kepo Sate Tegal. Kepo Sate Tegal. Anak-anak baik. Kepo Sate Tegal. Maksudnya apa? Jadi Ya kalau kepo kan pengen tahu lah ya. Ya, pengen tahu lah. Mas Bowo, rumahnya di mana nih? Punya putra berapa nih? Ya. Sudah kelas berapa? Itu namanya kepo. Jadi kepo itu orang pengen tahu lebih dalam. Kepo.
Itu semangatnya. Kepo lah ya. Bahasa kekinian kan kepo gitu. Orang-orang muda sekarang kan oh kepo banget sih. Sate Tegal. Kalau sate Tegal, orang kalau ke Tegal belum nyate, rasanya belum ke Tegal gitu ya. Betul. Tapi sebenarnya itu juga akronim. Ya. Akronim kepanjangan. Kalau kepo, K-nya kenali, O-nya potensi. Kalau sa pariwisata, T-nya kabupaten, Tegal. Berarti itu akronim, jadi Kepo Sate Tegal adalah kenali potensi pariwisata di Kabupaten Tegal. Oke, sip. Jangan dilanjut dulu. Kita akan cari tahu lebih dalam tentang Kepo Sate Tegal. Kita pindah spot Benoli wae. Oke. Oke, mancing mana nggih? Kita mancing-mancing. Tetap di podcast Senyong, podcast kita semua. Mudah-mudahan di spot ini oleh iwak akeh ya. Amin. Ini sudah mancing dari tadi nih. Sudah mancing dari tadi. Memancing di air keruh ini. Orang kelihatan, udah kelihatan ikannya ya. Iya. Terus terkait dengan tadi Kepo Sate Tegal. Iya. Ini seperti apa sebetulnya? Ini website ya. Ya. Jadi Kepo Sate Tegal, portal web ini mengkhususkan kaitannya dengan pariwisata. Jadi di sana kita munculkan semua destinasi wisata, semua paket wisata, homestay, villa, hotel, juga kaitan dengan kuliner. Di sana ada. Nah, di situ juga memberikan peluang pihak lain untuk mendaftar. Jadi taruhlah saya punya Rojo Teter nih, atau saya bahkan ingin mengembangkan sebuah paket wisata, boleh silahkan mendaftar di kita. Itu ada menu namanya, menu di mana di situ bisa mendaftar, boleh semuanya. Tetapi di situ akan memilih dia kaitannya dengan hotel, dengan kuliner, dengan wisata apa. Ketika sudah memilih, nanti kita approve, nanti kita lihat. Nah, dia akan terbuka pertanyaan untuk melengkapinya sesuai dengan permintaannya. Setelah itu, dia mengisi foto-fotonya, time schedule dan sebagainya, harga dari sana semuanya. Udah, setelah itu secara otomatis ketika sudah lengkap memenuhi persyaratan akan tayang di Kepo Sate Tegal. Gratis. Siapapun gitu ya. Siapapun boleh. Ya, jadi misalkan ya itu tadi di Bukares ya, didorong ya untuk bisa masuk ke Kepo Sate Tegal agar masyarakat wisatawan itu mampir ke Kacang Bukares. Kacang Bukares ini juga unik. Iya. Ini apa ya? Khusus yang ada hanya di Kabupaten Tegal, tapi Bukares kan berasal dari Desa Bukares. Rasanya seperti apa? Sedulur harus mampir ke Bukares. Harus itu luar biasa. Syukur-syukur ketika pingin, kenapa rasanya enak ya? Itu harus lihat cara pembuatannya. Karena tidak pakai minyak. Itu luar biasanya. Ya, seperti kerupuk itu juga non kolesterol. Cara pembuatannya ada udah asik, bagus ya. Dan unik. Kadang orang bingung, ini apa sih yang hitam-hitam ini? Nggak tahu kan? Makanya makan kerupuk Antor. Dan kacang Bukares. Terakhir Mas Wes, pesan-pesan barangkali, atau mungkin ada yang paling penting yang harus disampaikan kepada pengelola desa wisata ini. Yang pertama ya, kaitannya dengan pengembangan desa wisata itu, masyarakat sekitar juga harus mendukung. Tidak hanya desanya saja, tapi masyarakatnya mendukung. Desa sudah membangun dari dana APBDes membangun, tetapi ketika tidak ada keberlanjutannya, ini yang akhirnya mandek. Nah, kemudian yang kedua ada sebuah sustainable. Ketika itu sudah menjadi konsep pengembangan pariwisata, siapapun yang jadi kepala desa itu juga mendukung. Jangan sampai temporer. Ini yang kendala-kendalanya untuk pengembangan desa wisata. Nah, itu yang kita upayakan sehingga ke depan baik desa wisata, Pokdarwis itu memang kita harus menyadarkan bahwa pariwisata itu adalah untuk bersama, bukan untuk 1-2 orang. Mungkin awal-awal
1-2 orang, tapi kemanfaatannya nanti untuk seluruh masyarakat. Saya yakin mungkin 2 atau 3 tahun ke depan pariwisata di Kabupaten Tegal dengan doa ikhtiar kita bersama bisa menjadi sebuah destinasi unggulan karena magnetnya sudah ada di sini. Yang kita berdiri di sini adalah Waduk Cacaban. Ini juga sebuah magnet yang luar biasa. Apalagi ada Guci. Guci kemarin kunjungan itu sudah sebanding dengan Borobudur. Jadi jumlah pengunjung dengan Borobudur itu kita ada 1 hari yang kita melebihi Borobudur. Itu sebuah hal yang luar biasa. Itu menjadi magnet. Kita harapkan magnet-magnet yang sudah ada ini bisa disambungkan atau diselaraskan sehingga yang kecil-kecil tadi ketarik ke magnet yang besar ini. Saya yakin dengan doa dan ikhtiar kita bersama secara bertahap kita ikhtiar untuk bagaimana Kabupaten Tegal itu menjadi tujuan wisata nasional. Baik, oke, terima kasih Mas Wes, dan ditunggu benar-benar oleh masyarakat dunia lah, dan hanya Kabupaten Tegal saja ini. Nasional dan dunia. Pengembangannya wisata di Kabupaten Tegal. Amin. Ya, infrastrukturnya maupun tadi ditunggu vilanya ada di situ. Ya. Ditunggu ke depan gawe apa Patung, ya. Patung. Dan ada yang aneh begini, ada yang ke saya, Pak Kadis, boleh enggak saya buat kapal yang isinya ada tempat nginap dan mengapung di sini dari kayu semuanya. Ada yang mau buat, ada, sudah siap, tinggal boleh enggak, ketika boleh kita buat. Itu suatu hal yang luar biasa dan belum pernah ada. Ini artinya semangat bagaimana masyarakat ikut serta dalam mengembangkan destinasi wisata juga patut kita apresiasi yang luar biasa. Jauh-jauh lah, semeter dari dermaga aja. Iya, sudah biasa. Kadang-kadang hal-hal yang out of the box itu, bisa ya begitu. Ternyata bisa, insya Allah. Nah, apakah kita bisa destinasi wisata unggul nasional dan internasional? Bisa. Insya Allah. Kabupaten Tegal harus mendunia wisatanya. Sukses buat Mas Wes dan semua jajarannya ini, full tim ini hadir, luar biasa. Luar biasa. Terima kasih, dan di lain kesempatan mudah-mudahan tidak bosan untuk hadir di podcast Senyum. Bukan hadir di podcast Senyum, mengundang podcast Senyum ya. Spesial kuliner. Dan ditunggu seperti tadi pengembangannya, kapan nanti Putin akan dibuka ya diberikan, kemudian nanti Guci mungkin jalannya dibikin 2 jalur ya. Cacaban sudah jelas diproyeksikan akan ada 2 jalur juga, mudah-mudahan nanti ke depan bisa lebih semarak lagi ya. Dan sedulur, pastikan kalau ke Kabupaten Tegal mampir ke objek wisata Cacaban sambil mancing di atas perahu, menikmati ikan mujair yang unik rasanya di Kabupaten Tegal. Jadi wong-wongnya gurih. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Ari Wibowo, tetap di Podcast Senyum, podcast kita semua.